Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Ega Antafani Fazli, dari 10 TJKT 1 SMK 2 Purwakarta. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa sih itu IP address dan subnetting. Tetapi, dalam video ini aku ada 4 materi utama ya, yaitu pertama, mencari total IP address, yang kedua, jenis IP address, yang ketiga, konsep switch dan router, dan yang keempat, praktik pembuatan switch dan router. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu IP address. IP address atau Internet Protocol merupakan nomor unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsinya sebagai identitas dan alamat pengirim data. IP address ini memungkinkan antar perangkat untuk saling berkomunikasi dan mengirimkan data secara tepat. Lalu di sini ada yang namanya subnet max. Subnet max adalah angka bit versi IP, contohnya angka 32 bit dalam jaringan IP versi 4, digunakan untuk membagi alamat IP menjadi bagian jaringan dan bagian host. Fungsinya untuk mengaktifkan segmentasi jaringan melalui subnetting atau pemecahan jaringan besar menjadi sub-jaringan yang lebih kecil untuk mengelola lalu lintas, meningkatkan efisiensi, dan mengamankan jaringan. Lalu ada yang namanya prefix. Prefix ini sama seperti subnet max. Bagian dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan yang terdiri dari sejumlah bit pertama dari alamat tersebut. Penanda ini penting untuk pengolahan alamat dan subnetting. Prefix biasanya ditulis dalam format classless interdomain routing. Contohnya 192.168.1.0/24. Prefiksnya adalah /24 yang berarti 24 bit pertama dari alamat tersebut digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Lalu di sini ada yang namanya IP network, IP broadcast, dan IP range. IP network adalah alamat pertama dari suatu subnet jaringan dan tidak dapat digunakan untuk perangkat host. Biasanya angkanya dimulai dari angka 0. IP broadcast adalah IP terakhir dari sebuah subnet yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di jaringan tersebut, memakai angka terakhir yaitu 255. IP range adalah rentang alamat IP yang dapat digunakan oleh perangkat host, dimulai dari IP setelah IP network dan berakhir sebelum IP broadcast, yaitu 1 hingga 254. Nah, aku akan memberikan penjelasan lanjutannya. IP address kan memiliki dua versi ya, yaitu versi 4 dan versi 6. Pada video kali ini kita akan membahas versi 4 terlebih dahulu, yang memiliki 32 bit. Versi ini memiliki 4 oktet. Kita simbolkan seperti x titik x titik x titik x, dan setiap x-nya itu angkanya dari 1 hingga 255. Tidak ada minus dan lebih dari angka ini. Contohnya seperti 192.168.1/24. Penulisan IP address yang benar menggunakan /24 di akhirnya. /24 ini adalah prefix yang merupakan total IP yang bisa kita pakai. Untuk mencari total IP, kita butuh belajar subnetting. Nah, aku yang memberitahukan bahwa subnet mask ini sama aja ya seperti prefix untuk mencari total IP yang sedang dipakai. Nah, tetapi dalam konfigurasi Cisco dan Windows, biasanya memakai subnet mask. Dan kalau kalian memakai Winbox, biasanya memakai prefix. Kita lanjut untuk menghitung total IP address. Rumus total IP address versi 4 biasanya menggunakan angka binary yang cukup sulit. Tapi kita akan memakai yang mudahnya aja, yaitu dengan rumus 32 dikurangi prefix. Dari mana 32 ini? 32 ini biasanya dari bit versi IP-nya. Kan di sini kita memakai IP versi 4 ya. IP versi 4 ini itu bit versi IP-nya adalah 32, sehingga kita menggunakan 32 dikurangi prefix. Nah, kita beri contoh di sini. Kita 32, simpan 32-nya, lalu kita kurangi prefix. Tadi kita mau ke /24 ya, contoh. Maka dikurangi 24 sebagai prefixnya, sama dengan 8. Nah, kita lalu 2 pangkat 8. Pangkat ini sudah dari sana ya, jadi sudah wajib dan paten digunakan.
2 pangkat 8 ini sama dengan 256. Nah, 256 ini menjadi anak total IP 0 hingga 255. Rumus mencari subtract massnya juga mudah, seperti 256 dikurangi hasilnya yaitu 256, maka nanti penulisannya 255.255.255.0 karena subtract massnya hasilnya 0. Di sini ada soal 1 dan soal 2. Aku akan coba untuk mengerjakannya ya. Nah, pengerjaan soalnya itu tadi ya, soal 1 kan IP-nya 170.168.5.1/24. Kita cari total IP-nya menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. Kita tulis 32 dikurangi oleh slash 3 kan slash 26, maka dikurangi 26 sama dengan 6. Lalu 2 pangkat 6-nya kita pindahkan ke sini. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Itu adalah total IP-nya. Lalu kita ke subtract mass-nya. 256 dikurangi oleh total IP-nya 64 sama dengan 192. Lalu kita bisa masukkan dalam penulisannya 255.255.255.196. IP networknya adalah IP awal yang berarti IP networknya adalah 0. Lalu ada IP broadcast. IP broadcastnya ini kurang dari 64. Jadinya 63. Lalu IP range-nya adalah 1 hingga 62. Untuk informasi tambahan, IP network biasanya angkanya genap dan IP broadcast biasanya angkanya ganjil. Dan untuk penggunaan kita biasanya menggunakan IP range 1 hingga 62. Kita tidak akan memakai IP network atau IP broadcast. Lalu di soal yang kedua yaitu 10.10.10.50/27. Kita hitung total IP-nya menggunakan rumus yang tadi. Prefix 32 dikurangi prefix. 32 dikurangi, ini kan kita slash 27 prefixnya, maka dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu 25 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kita lanjut ke subtract mass-nya. Subtract mass-nya adalah 256 dikurangi 32 dari total IP tadi sama dengan 244. Untuk penulisannya 255.255.255.244. IP networknya sama yaitu 0. IP broadcastnya mudahnya 32 dikurangi 1 saja karena kita harus kurang dari total IP awalnya kan, jadi 31. Nah, di sini berapa sih IP range-nya? Untuk penjelasannya ini. Ada yang namanya block subnet. Karena di soal angka 50 tidak masuk ke IP network atau broadcast. Karena untuk IP network dan broadcast hanya 31 untuk slash 27. Disinilah digunakan yang namanya block subnet. Untuk kelanjutannya, block subnet ini, contoh ya, block subnet ke-1 kan 0 hingga 32. Lalu untuk block subnet kedua itu, untuk kelipatannya saja, kita buat kelipatan saja, seperti 32 tambah 32 sama dengan 64. Nah, sehingga 64 dikurangi 1 sama dengan 63, itu untuk blok subnet kedua. 50 ini dinyatakan blok subnet kedua, karena untuk blok subnet ke-1 kan hanya sampai 31, sedangkan nilainya ada 50, maka kita menggunakan blok subnet kedua, yang nilainya bisa sampai 63. Untuk selanjutnya misalnya kayak untuk IP range misalnya 70 nih ya. Kita lanjutin saja kelipatannya. 32 tambah 32 tambah 32 sama 96 dan dikurangi menjadi 95. Ini untuk subnet ketiga. Maka jika range yang tadi aku bilang 70, ia masuk ke subnet ketiga yang memiliki jangkauan 65 hingga 94. Nah, untuk kalian harus diingat ya, bahwa blok subnet pertama dan kedua tidak bisa saling komunikasi. Contohnya seperti aku punya PC A,
blok subnetnya itu jangkauan pertamanya yaitu 13 dan PC B-nya jangkauan blok subnetnya itu kayak yang kedua yaitu 35. Mereka tidak bisa saling komunikasi karena sudah berbeda blok subnet. Lalu ada jenis IP address. Yang pertama ada IP public. IP ini biasanya bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja, kapan saja. Contoh seperti Instagram.com, itu IP-nya 10.10.10.10. Lalu ada google.com 8.8.8.8. Ini bisa diakses sama siapa saja dan di mana saja. Lalu ada IP private. Tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses itu aja. Contohnya kayak kalian punya PC, IP-nya itu 192.168.1.1. Itu hanya bisa diakses pribadi oleh kalian, walaupun bisa di mana saja, tapi hanya kalian yang bisa mengaksesnya. Nah, kita akan lanjut ke konsep switch dan router. Nah, switch sendiri ini tuh untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Biasanya switch ini ditempatkan di tengah-tengah untuk menghubungkan PC dengan kabel UTP atau STP. Contohnya kalian kayak punya PC 3, PC A. Kalian ini IP-nya 192.168.1.1. PC B kalian memiliki IP 192.168.1.2 dan PC ketiga kalian yang C ini 192.168.1.3 IP-nya. Slash-nya contohnya sama, semuanya slash 27. Maka IP-nya ada 32 yang bisa dipakai kan. Nah, switch ini bisa menghubungkan ketiga PC kalian karena memiliki IP yang sama atau blok subnet yang sama. Nah, kalau untuk router sendiri, ini untuk menghubungkan dalam blok subnet yang berbeda. Kayak kalian tiba-tiba membeli PC baru nih, PC yang keempat, PC D. IP-nya 192.168.1.70. Ini kan sudah kelihatan beda blok subnet. Nah, maka kalian tinggal membeli router saja. Router ini kalian tetap ya memakai switch kalian, tapi switch kalian ini dihubungkan ke router. Maka router ini bisa menghubungkan PC keempat kalian yang D ini yang berbeda blok subnet dengan PC 3 kalian yang lain yang satu blok subnet itu. Nah, kita akan lanjut ke dalam praktek pembuatan router dan PC ya. Nah, kali ini aku akan mempraktikkan bagaimana sih cara bekerjanya sebuah switch dan router. Kita praktikkan di Cisco Packet Tracer ya. Nah, pertama kalian buka dulu ini end device. Lalu siapkan dua PC. Nah, kita kasih nama PC kita biar lebih enak. Ini PC pertama dan PC kedua kita. Nah, PC pertama kita, PC kedua kita ya. Lalu kita masuk ke network device. Nah, pilih yang switch. Bebaskan mau pakai yang mana. Aku pakai ini. Nah, setelah kalian sudah menyiapkan dua PC dan satu switch kalian, kita masuk ke connection. Lalu konekkan PC pertama kalian ke switch dan PC kedua kalian juga ke switch. Nah, setelah ini kalian bisa buka PC pertama kalian. Lalu pilih menu desktop. Lalu IP configuration. Nah, di bagian IP versi 4 address ini kalian bisa isi IP bebas, tapi mungkin aku akan memakai 10.10.10.10.10 ya. Lalu subnet masknya kita pakai 255 255 ini untuk PC pertama kita. Lalu kita klik juga di PC kedua kalian sama desktop IP configuration. Nah, 10 kita bedakan sini IP-nya ya. Untuk
netmasknya kita samain aja deh. Udah biar lebih enak aku copy dulu. Nah, setelah dua-dua PC kita memiliki IP address, kita bisa coba untuk mengirimkan data. Kita ke desktop lagi, desktop, lalu ke command prompt. Nah, jadi kita bisa ketikkan saja ping, lalu misalnya kan kita ini PC pertama kita kan IP-nya 10.10.10.10. Nah, kita akan mengirimkan datanya ke PC kedua kita. Nah, tuliskan IP-nya PC kedua kita. IP-nya tadi aku pakai 10.11. Nah, lalu enter. Nah, kalau keluar data seperti ini, berarti selamat. PC kalian sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, tapi kalau misalnya nanti contoh ya kita kasih alamat atau IP address yang salah ya. Misalnya 10.10.10.12. Kan kita tidak punya nih. Nah, yang keluar adalah tidak ada. Tidak ada yang keluar. Soalnya tidak ada PC dengan tujuan IP tersebut. Nah, ini adalah contoh jenis switch untuk dua PC ya. Kita bisa misalnya kita mau bikin tiga PC deh. Nah, kita siapkan 3 PC terlebih dahulu. Ting. Nah, lalu kita siapkan juga ininya, switch-nya. Nah, untuk IP ketiga kita coba ini ya. Kita coba menggunakan IP address yang beda subnet atau beda blok subnetnya ya. Oke, contohin 34 ya. 34 kalau yang ininya sama saja. Buat subnetnya sama aja. Nah, untuk yang fisiku 4 pun kita gunain yang beda blok subnet sama yang pertama tadi. Lanjut ke PC kelima kita. Desktop, IP configuration, 36. Nah, karena terus kita konekin switch dengan PC-nya. Untuk mengecek apakah switch kita atau PC kita bisa saling berkomunikasi, bisa menggunakan cara lain. Contohnya seperti ini, ada icon kayak surat atau pesan gini, kan pencet saja. Nah, kalian bisa mengeceknya kayak kalian klik di PC pertama, lalu PC kedua kalian. Nah, nanti di pojokan bagian kanan terlihat statusnya apakah sukses atau tidak. Kita sekarang coba ini. Ke PC 3 dan PC 4 sukses. PC 4 ke PC 5 sukses. Sekarang PC 3 ke PC 4 sukses. Berarti ini kita sudah berhasil membuat switch-nya ya, dan bisa membuat komputer saling berkomunikasi. Nah, terus bagaimana sih cara kerjanya router? Router itu kan bisa ke network device lagi. Nah, di sini langsung aja ke router. Bebaskan memilih router yang mana. Nah, router ini kan gunanya buat menghubungkan komputer yang berbeda blok subnet ya. Kalau switch kan untuk yang sama blok subnetnya nih. Kalau router untuk yang beda blok subnetnya. Kan bisa konekin aja switchnya dengan blok subnet.
Nah, di sini kalian mungkin lihat ya, ada kayak segitiga merah gini. Ini namanya adalah interface. Interface ini tuh buat ngasih tahu kalian apakah si kabelnya ini terhubung, apakah si switch atau router ini terhubung atau tidak. Kalau hijau seperti yang ada di PC ke switch ini, berarti mereka terhubung. Kalau merah begini, berarti belum terhubung atau belum aktif ya. Kalian juga bisa melihat untuk kayak melihat kabelnya ini kabel apa sih? Kalian bisa ke option reference. Nanti di reference itu ada di bagian interface ada bagian always show port labels in logical workspace. Kalian bisa checklist aja. Nah, itu ada di bagian customize user experience ya. Kalau dengan kalian menceklisnya, bisa kalian lihat tuh ada simbol FA 0/3 atau FA ini. Ini ada simbolnya. Jadi kalian bisa memunculkannya atau tidak munculkannya di bagian tadi ya. Nah, sekarang lanjut gimana sih cara buat untuk mengaktifkan si bagian kabel router ke switch ini. Kalian bisa klik routernya, lalu ke config, ke bagian interface, lalu fast ethernet. Nah, di bagian ini IP first address-nya kan pasti mau yang mana. Aku pakai ini 10.10.10.1. Buat subnet masnya aku samain aja ke yang tadi. Nah, ini untuk fast ethernet yang pertama di bagian yang ini. Lalu untuk fast ethernet yang kedua di bagian yang beda blok subnet, kita pakai yang sama juga kayak. Pakai yang 33 karena udah beda blok subnet. Nah, ininya sama saja. Kalau udah gini, jangan lupa di bagian ininya kalian checklist nih. Di bagian port status ada on. Nah, kalian checklist. Ini juga checklist. Nah, berubah warnanya. Kalau sudah menjadi hijau gini, berarti mereka sudah terhubung. Nah, untuk menyambungkannya kembali, menyambungkan si routernya, kan ini kita baru routernya ya. Kita sekarang ke switch-nya. Klik switch-nya, klik ininya, bukan switch sih. Udah gak salah. Maaf ya. Kita klik di bagian PC-nya, terus IP configuration-nya, lalu ke default gateway. Nah, IP yang kalian masukkan tadi di router itu menjadi IP gateway-nya PC-PC ya. PC-PC yang kalian mau konekin. Di sini kan kita di Ethernet 0, kita pakai IP gateway yang Ethernet 0. Pakai yang satu ini. Nah, untuk Ethernet 0 ya. Nah, sama di bagian sini juga. Satu. Nah, ini buat Ethernet 0. Nah, kalau yang di bagian beda blok subnet, kita pakai yang Ethernet 1. Yaitu yang 10, 10, 10, 33. Nah, juga sama 10, 10, 10, 33. Yang di PC kelima 10, 10, 10, 33. Nah, jika sudah semua kalian beli gateway PC-nya, kalian bisa cek lagi. Kita coba kirim data antar blok subnet ya. Contoh di PC pertama kita kirim ke PC ketiga. Ini kan beda blok subnet ya. Mungkin pertama kali ke bakal file. Cuman kita coba yang keduanya. Nah, sukses jadinya. Bagian sini, sukses. Saat percobaan pertama agak error mungkin soalnya jadinya agak file dulu. Nah, kita coba PC kedua ke PC keempat. Kita coba lagi. PC kedua ke PC keempat. Nah, sukses. Ini mungkin agak sedikit error dikit, tapi ya sudah.
karena kita harus coba 2 kali buat ngelihat hasilnya apakah sukses atau enggak. Ini sukses fisik kelima, kita coba ke fisik kedua. Nah, sukses. Jadi kita sudah berhasil membuat bagaimana sih konsep atau jalan kerjanya si router dan switch ini. Sekian dari aku, dari saya. Terima kasih. Dadah.